Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang wajib kita lakukan, yakni adalah puasa. Puasa itu merupakan perintah Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu. Kenapa harus orang yang beriman yang berpuasa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, bukan selain orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, wa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang beriman itu apabila dia berpuasa, maka segala perbuatannya akan terjaga, sehingga dengan dia berpuasa, maka orang-orang yang berpuasa ini akan menguatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut dia berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, sehingga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan, dari segala dosa, dari segala hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka disitulah Allah memerintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dengan berpuasa bukan hanya kita mendapatkan pahala kewajiban, akan tetapi Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, karena berharap mendapatkan keridhaan maupun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keistimewaan orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka sangat disayangkan sekali apabila ada orang yang beriman, dia mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mau berpuasa. Itu artinya orang tersebut tidak menjalankan perintah Allah, sedangkan puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Di dalam bulan Ramadan bukan hanya keistimewaan puasa saja, akan tetapi banyak ibadah-ibadah yang istimewa. Artinya bulan Ramadan itu semuanya kebaikan, sebagaimana yang tadi sudah dinukil di dalam hadis Rasulullah SAW. Semuanya kebaikan, semuanya kebaikan. Bahkan saking mulianya bulan Ramadan, saking berkahnya bulan Ramadan, saking diistimewakannya bulan Ramadan, sehingga Al-Quran turun di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan antara petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan bulan Ramadan. Maka kita harus semangat untuk meraih ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita masuk di dalam bulan suci Ramadan akan tetapi kita menjadi orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan. Ada orang yang merugi. Orang yang merugi di dalam bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mereka masih ada sangkut paut terhadap manusia. Mungkin dia telah pernah menyakiti sahabatnya, pernah menyakiti keluarganya, pernah menyakiti
saudara atau kerabatnya. Nah, itu semua harus kita bersihkan di dalam bulan Ramadan. Karena sayang sekali apabila kita sudah melakukan semua amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sholat, zakat, puasa, sedekah, tapi semuanya tidak akan diterima oleh Allah apabila kita masih memiliki dosa terhadap sesama manusia. Karena hidupnya manusia itu bukan hanya hablum minallah, akan tetapi hablum minan nas. Rasulullah SAW pernah dialog bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, apakah yang dinamakan orang yang bangkrut itu? Lalu ada sahabat yang berpendapat, qalu, wahai Rasulullah, menurut pendapat kami, al muflisu fina ma la dirhama wala mata'a. Menurut pendapat kami adalah orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang atau orang yang tidak memiliki harta benda. Itu menurut sahabat Rasulullah. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan itu. Bukan orang yang bangkrut dari segi ekonomi, bukan orang yang bangkrut dari segi duniawi, bukan orang yang bangkrut dari segi harta benda. Akan tetapi kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari umatku di hari kiamat adalah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakatnya, atau dia membawa pahala-pahala kebaikannya. Ya'ti qad syatamahada, akan tetapi dia telah menyakiti saudaranya. Wa qad fahada, dia pernah menfitnah saudaranya. Wa akala malahada, dia pernah memakan harta saudaranya yang bukan haknya. Wa darabahada, dia pernah memukul saudaranya. Hada min hasanatih wa hada min hasanatih. Nanti di akhirat kelak, orang-orang yang pernah dizoliminya itu akan meminta pertanggungjawaban. Dia meminta haknya, dulu pernah disakiti. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdama alaih. Lalu ketika semua pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya diberikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, ketika ada orang yang masih meminta haknya, sudah habis, maka dosa orang yang pernah dizoliminya ditimpakan kepada orang yang pernah menzoliminya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, dia sudah habis pahalanya hanya untuk membayar hutangnya itu kepada orang yang pernah dizoliminya, sehingga dia bangkrut, menjadi orang yang bangkrut. Nah, yang dimaksud oleh orang yang ketika bulan Ramadan dia memasukinya akan tetapi dia tidak diterima ibadahnya adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang suka menyakiti orang lain, orang yang suka menfitnah, menjadi provokator agar berpecah belah, agar semua orang ini marah, orang tersebut memakan harta anak yatim atau harta orang-orang yang bukan haknya, atau secara garis besarnya orang-orang yang korupsi, orang-orang yang pernah memukul orang tapi tanpa alasan, tanpa hak, tanpa kewajiban. Nah, orang-orang itu percuma dia puasa, percuma dia sholat, percuma dia zakat, tapi semuanya akan tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu sebelum dia meminta maaf atau memaafkan. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit dari suasana bulan suci Ramadan. Maka kita harus benar-benar teliti dalam hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, kesehatan agar bisa menjalani rangkaian ibadah bulan Ramadan dengan sempurna dan kita mendapatkan keridhaan dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sahabat Nursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.